Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pertemuan ketiga kekayaan intelektual. Pada minggu ketiga ini saya akan memberikan materi tentang paten. Paten ini merupakan salah satu bidang kekayaan intelektual di mana kita lihat bahwa paten itu merupakan hak khusus yang eksklusif berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian, diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, jadi maksud dari paten ini adalah penemuan baru dalam bidang teknologi. Jadi penemuan baru dalam bidang teknologi di mana paten ini dapat diterapkan pada perindustrian. Nah, hak eksklusif itu diberikan oleh negara apabila si penemu paten itu mendaftarkan kepada negara atau sistem perlindungannya adalah sistem konstitutif. Artinya, siapa pendaftar pertama maka dialah yang dilindungi oleh negara. Selanjutnya, paten ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Nah, bahwa unsur dari paten adalah hak khusus. Jadi hak khusus itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara, diberikan negara kepada penemu untuk melaksanakan sendiri temuannya atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, artinya bahwa paten ini dilindungi oleh negara dalam tengah waktu tertentu. Lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka paten akan menjadi milik umum. Nah, sekarang kita lihat siapa penemu. Nah, penemu adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Nah, jadi di dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 bahwa orang itu adalah orang perseorangan atau badan hukum. Jadi sama saja di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa subjek hukum itu bisa disebut dengan orang. Siapakah orang? Orang itu bisa manusia pribadi dan bisa badan hukum. Nah, jadi dalam hal penemu bisa orang perorangan, bisa badan hukum. Nah, kepada peminta paten ini tidak diberikan paten jika isi permintaan memuat salinan yang diambil dari uraian atau gambar mengenai penemuan orang lain yang sedang dimintakan atau telah memperoleh paten. Nah, jadi paten tidak akan diberikan apabila bahwa isi dari permintaan paten tersebut memuat salinan yang diambil milik orang lain, baik yang masih dalam proses perlindungan atau yang sudah diberikan paten. Penemuan atau invention, penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi, penyempurnaan dan atau pengembangan proses atau hasil produksi. Nah, jadi artinya bahwa penemuan itu adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dalam bidang teknologi dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan hasil produksi. Salah satu contoh misalnya, dulu kita mengenal bahwa paku itu adalah paku lurus. Nah, kita tahu bahwa paku itu dibuat dari baja yang demikian kerasnya. Nah, proses pembuatan baja menjadi paku, nah ini adalah proses namanya. Nah, proses pembuatan ini dapat dipatenkan. Jadi atau hasil temuan. Begitu juga hasilnya paku. Paku yang pertama kita mengenal adanya paku lurus, yaitu paku tajam. Nah, paku tajam tersebut mempunyai kelemahan apabila dia dipaku ke tembok atau ke dinding dan terjadi kesalahan, maka untuk mengangkat paku tersebut kita harus membobok tembok.
Nah, ini ada penyempurnaan dari paku tersebut. Nah, penyempurnaan misalnya paku yang kita kenal sekarang misalnya ada payungnya, jadi ada penahannya. Jadi kalau terjadi kesalahan maka tinggal mencongkel. Nah, kemudian si penemu lagi misalnya mengembangkan lagi bahwa paku yang ada payung, ada penahannya tersebut bisa dikembangkan dan terakhir menjadi paku ulir. Nah, jadi dari mulai proses pembuatan paku asal, kemudian pengembangan menjadi paku payung, pengembangan menjadi paku ulir, inilah yang disebut dengan penemuan atau teknologi atau paten. Nah, teknologi adalah pada dasarnya ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam industri. Teknologi biasa lahir atau ditemukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Kemudian tidak semua hasil penemuan itu bisa dipatenkan. Nah, hasil invensi yang tidak termasuk paten itu yang pertama, ini adalah yang pertama kreasi estetika. Nah, kenapa kreasi estetika ini tidak menjadi temuan, tidak dipatenkan? Karena dia tidak termasuk dalam bidang paten, melainkan dia termasuk di dalam desain industri. Skema misalnya, skema itu tidak bisa dipatenkan karena dia masuk dalam bidang hak cipta. Aturan metode melakukan kegiatan atau melibatkan kegiatan mental, permainan, dan atau bisnis. Nah, itu juga tidak termasuk paten. Kemudian aturan atau metode yang hanya berisi program komputer, dia tidak termasuk paten, melainkan dia masuk hak cipta. Kemudian presentasi melalui suatu informasi atau temuan berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah dan atau dikenal. Nah, ini tidak mempunyai nilai kebaruan, maka dia bukan paten. Kemudian bentuk baru dari senyawa yang sudah ada tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan dapat perbedaan struktur kimia terkait sudah diketahui dari senyawa. Nah, kita lanjutkan. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten adalah berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang pertama adalah proses atau produk pengumuman penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Nah, jadi walaupun proses atau produk tersebut merupakan masuk di dalam bidang teknologi, tetapi apabila dalam pengumumannya dan penggunaannya bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, maka dia tidak dapat dipatenkan. Artinya bahwa tidak semua hasil temuan dalam bidang teknologi itu dapat dipatenkan. Kemudian yang tidak dapat dipatenkan lagi adalah metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan pada manusia dan atau hewan. Nah, ini tidak dapat dipatenkan karena dia mempunyai fungsi sosial. Artinya bahwa untuk pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dalam bidang kesehatan itu tidak dapat dipatenkan, karena kalau dipatenkan maka yang berhak menggunakan alat tersebut hanya si penemu, sementara untuk bagaimana cara pengobatan, kemudian pembedahan dan sebagainya ini harus digunakan oleh setiap orang. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, ini juga tidak dapat dipatenkan. Jadi karena dia adalah mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan pendidikan.
Kemudian makhluk hidup kecuali jasad renik. Jadi manusia, seorang ayah tidak bisa mematenkan anaknya walaupun anaknya cantik. Karena kalau dipatenkan maka anak tersebut tidak bisa kawin dengan orang lain. Kemudian proses biologis esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis, proses mikrobiologis. Nah, itu saja untuk sesi pertama di minggu ketiga. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan bisa saudara tanyakan pada saat pertemuan berikutnya, atau bisa juga melalui WA atau melalui email. Sampai ketemu di sesi yang kedua.